Presiden dapat ikut dalam kampanye pemilihan, sehingga tidak terdapat dugaan pelanggaran pilihan baik. Badan Pengawas Pemilu menyatakan dukungan Presiden Prabowo Subianto kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Taj Yassin yang tengah berkontestasi di Pilkada Jateng tidak melanggar aturan. Alasannya, video yang viral di media sosial itu diambil pada hari libur, sehingga Prabowo tidak perlu mengajukan cuti kampanye. Seperti apa sebenarnya aturannya? Apakah benar seorang presiden diperbolehkan untuk berkampanye? Keputusan Bawaslu tersebut disampaikan pada Rabu 20 November 2024 sore di Jakarta. Pengumuman dilakukan oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja didampingi oleh seluruh anggota Bawaslu, yaitu Loli Suhenti, Puadi, Herwin J. Malonda, dan Totok Haryono. Presiden dapat ikut dalam kampanye pemilihan berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Pemilihan Jungto, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 52/PUU 22/2024 dan PP 32 tahun 2018. Namun ketentuan mengenai cuti kampanye yang menjadi syarat untuk ikut serta dalam kampanye tidak berlaku karena pembuatan video dilakukan pada hari Minggu 3 November 2024 atau pada hari libur. Sehingga tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, baik itu pelanggaran administrasi pemilihan maupun tindak pidana pemilihan. Bawaslu menambahkan, berdasarkan analisis terhadap isi video di Instagram, kampanye yang dilakukan oleh Prabowo Subianto dilakukan sesuai jadwal tahapan kampanye yang telah ditetapkan KPU, karena diunggah dalam rentang waktu masa kampanye. Merujuk pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Pilkada menyatakan bahwa pejabat negara termasuk presiden dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye. Sesuai ketentuan, saat kampanye, presiden juga dilarang menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara. Putusan ini pun menuai sorotan. Bawaslu dinilai dapat membuat tindakan pejabat negara lain yang menguntungkan pasangan tertentu dalam Pilkada serentak 2024 berpotensi semakin masif dan terang-terangan. Mengapa demikian? Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau JPPR, Randy Enes Umbo, dalam keterangannya Rabu 20 November, menilai Bawaslu mencoba membelokkan substansi persoalan dalam konteks kampanye. Padahal menurutnya, yang dipermasalahkan oleh masyarakat sipil termasuk JPPR adalah dugaan pelanggaran pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, di mana pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI Polri, dan kepala desa atau sebutan lain atau lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon. Randy juga mengkritik argumen Bawaslu yang mengutip pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Pilkada, di mana gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, pejabat negara lain, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Menurut Randy, jika dibaca secara utuh, dalam putusan MK nomor 52, Mahkamah justru menyarankan agar ke depan pembentuk undang-undang perlu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi antara undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada. Harmonisasi dan sinkronisasi antara undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada itu harus diharmonisasi agar selaras dengan peraturan di bawahnya. Putusan Bawaslu dalam kasus endorse Presiden Prabowo ke Ahmad Lutfi dikhawatirkan bakal memicu kian masifnya tindakan pejabat negara lainnya untuk menguntungkan pasangan tertentu dalam Pilkada serentak 2024 secara terang-terangan. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Apakah tepat seorang presiden atau pejabat negara memberikan dukungan politik secara terang-terangan dalam Pilkada?